Ada semenjak ada masalah itu? Enggak dong ya? Enggak juga. Udah lama, itu kan dari tahun 2023. 2023. Ya. Oh, kasus ijazah berarti. Ya, bukan, maksudnya ijazah sekolah saya tuh nggak sampuin. Ijazahnya Pak. Gak apa-apa, bukan gue nyebut. Kenapa gue bilang takut gitu ya? Karena kondisinya saat ini berbeda. Apa yang gue dapatkan sekarang itu rumah apa segala macam aset atas nama istri, kan begitu. Yang gue takutkan adalah ketika gue nggak sama dia, ya ngegembel lagi. Bang, nomor berapa? Nomor 270.000. Waduh, saya masih nomor. Saya ada 30.500. Ini bisa kita tutup nggak nih bang? Kira-kira kelamaan nih manggilnya bang? Nanti kita somasi. Bisa kita somasi nanti. Tuh, mau ikutan nggak? Mau ikutan di somasi? Lama banget nggak dipanggil-panggil. Kita somasi. Iya. Gue kan bukan Panji. Saya udah stand up. Jadi nggak usah boleh somasi ya. Iya. Tapi ini pengacara, wah. Lo baik-baik lo, Mas Wisnu. Lo bisa disomasi lo sama dia. Apa? Ngomong-ngomong KWP yang baru emang beda sama KWP yang lama ya? Nggak tahu. Iya kan bukunya baru keluarannya kayak wah nih kayak ada yang baru-baru lah gitu kayaknya. Bukannya selalu baru. Sambulnya baru. Sambulnya isinya lebih baru. Isinya banyak yang baru, ada juga yang dibaru-barukan. Bentar, dibaru-barukan tuh seolah-olah kayak gimana tuh bang? Jadi kalau kita memperbarui sesuatu itu kan berarti yang lama sudah ada, begitu ya. Yang lama sudah ada lalu kita kemas menjadi terkesan baru. Nah, ada juga yang nggak ada sama sekali, tapi seakan-akan itu adalah bentuk daripada pembaharuan. Ada juga yang seperti itu. Padahal nggak ada tuh. Padahal nggak ada, gitu. Contoh misalnya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, sebelumnya itu belum ada. Nah, sekarang ada, gitu. Ya bagus sih. Ada semenjak ada masalah itu? Enggak dong ya? Enggak juga. Udah lama, itu kan dari tahun 2023. 2023. Ya. Oh, kasus ijazah berarti. Gue nggak bisa nyambut karena gue kayak tetap harus ke sana ya. Gue loncat duluan deh. Kalau ikut ya. Nanti ya. Kalau ada waktunya nih. Cepat tolongi aku wanita. Cepat sapuin. Gue sapuin. Maksudnya ijazah sekolah saya tuh nggak sapuin. Ijazahnya Pak. Gak apa-apa, bukan gue nyebut. Dia profesional, dia boleh. Kalau saya kan tidak boleh. Tapi Bang Pablo ini kan sempat ramai juga gitu ya sebagai seorang pengacara yang suka berantem dengan pengacara. Tapi benar soalnya kan aku mengikuti juga kan di beberapa media sosial gitu kan. Itu yang Bang Pablo lakukan emang untuk menarik perhatian publik kah atau memang kayak ini gaya gua gitu. Jadi gue tuh sebenarnya orang yang apa adanya sebenarnya. Jadi kalau gue ngelihat sesuatu hal nggak bener, gue harus komentari gitu. Gue harus sampaikan kalau itu nggak bener gitu. Jadi gue nggak suka udah tahu di depan mata ada yang nggak bener begitu lalu kita diem aja, nggak tanpa ngasih tahu begitu, tanpa kita memberitahukan kepada siapapun. Terlepas ketika gue sampaikan lalu ada pihak lain sakit hati, ya itu urusannya dia kan begitu kan. Yang pasti gue sudah menggugurkan kewajiban gue untuk memberitahukan apa yang ada di dalam isi hati gue. Itu sih poinnya. Pribadi lah ya. Nah mungkin orang-orang ketika gue menyampaikan sesuatu hal merasa nggak nyaman, ya itu kan perasaan orang masing-masing. Gue juga nggak nyaman dengan hal yang tidak benar tadi kan, sehingga gue berhak untuk menyampaikan sesuatu hal, dan dia ketika nggak nyaman dengan apa yang gue sampaikan, dia mau menyampaikan itu rasa tidak nyamannya dia lalu dengan membantah, lalu akhirnya terkesan berantem, ya itu haknya dia juga, kita nggak bisa larang kan. Tapi kalau off cam tetap berantem, misalkan ini kan waktu itu sempat berantem, bukan berarti maksudnya tidak cocok argumen dengan salah satu pengacara juga gitu. Tapi ketika ketemu ya kan kita nggak tahu nih gitu, apakah tetap bro gimana kabar, atau kayak tetap juga ya udah kita kan lagi ribut aja gitu. Nah itu kadang-kadang kan banyak pengacara yang memang nggak memahami konteks ketika dia menangani satu perkara gitu ya. Dia mendampingi klien, membela klien. Banyak orang yang ketika dia membela klien seakan-akan dia itu identik dengan kliennya. Padahal sebenarnya kita itu pengacara, advokat itu nggak boleh berantem dengan pengacara lain atau lawan dengan
pribadinya gitu loh. Oh, ngerti. Sebenarnya harus begitu kan. case-nya gitu. Harusnya ya kita bicara substansinya aja gitu terkait dengan persoalan. Nah, ketika nanti kita di belakang tos-tosan, mungkin ngopi bareng atau mungkin suatu saat nanganin perkara secara bersama-sama di dalam case yang sama, itu it's okay kan. Nah, cuman memang banyak orang yang karena memang sekarang di pengacara begitu banyak, ingin terkesan kliennya itu wah seneng nih, gue dibela nih. Kan ada yang begitu ya. Iya. Akhirnya ya menyerang pribadi, seakan dia mati-matian lah membela. Padahal nggak seperti itu advokat itu. Aslinya nggak Aslinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya abang misalnya nih kan sekarang pengacara nih ya, Iya. kira-kira nih kalau misalnya ini pertanyaan out of the box lagi saya. Jadi kalau misalnya jadi kehidupan abang ini dibikin film nih, kira-kira genrenya apa sih? Dibikin film genre Genrenya apa? Kira-kira aja. komedi paling ya. Komedi apa action atau apa? Kalau Atau action kayak Lincoln Lawyer gitu mungkin? menurut gue sih komedi ya, karena perut gue yang segini nggak cocok buat action. Drama gue tuh nggak senang berdrama Ya, karena gue takutnya kan tuh CEO yang menyamar. kalau itu boleh tuh. Rajin. Rajin. Iya. Oh, jadi lebih ke komedi. Tapi Lebih, memang kayaknya kehidupan kita semua komedi deh. Iya. Soalnya kayaknya makin kesini kita harus komedi terus. Benar. Ya, karena kan gini ya, di dalam kehidupan kita tuh selama ini kan sering sering mengalami jatuh bangun lah ya. Itu yang juga udah pernah gua alami. Ketika gua jatuh dan sekarang gua ingat-ingat masa kejatuhan gua itu gua sama bini gua tuh jadi ketawa-ketawa aja. Sama istri jadi ketawa-ketawa. Jadi kayak apa ya? Lucu banget ya kita waktu itu gitu. Oh, Ya, masalah waktu itu lah ya. Iya, jadi ya itu adalah komedi gitu sih. Iya, tapi apakah Bang Pablo termasuk suami-suami yang takut istri? Takut istri? Enggak, bukan takut. Iya. Jangan bilang takut ya. Respect. Gitu. Iya. Karena di sini ada Mbak Rey-nya juga gitu. Iya. Maksudnya apa selalu menemani Bang, apa karena Kak Rey ini takut nggak sih ya Kak? Kayak namanya juga pengacara gitu. Ada nggak yang kayak manggilnya apa sih? Panggilan saya apa sih Kak? Yang ya kamu nih habis megang ini, kamu ketemu siapa di sana? Gitu. Jadi mendingan aku ikut kamu aja, aku nggak bakal cemburu gitu. Jadi awal menikah itu gue itu bukan takut ya. Awal-awal menikah itu ya sayang ya kita dengan istri ya. Tapi sekarang ini jadi takut. Di depan kalian udah gini, awas ngomong macam-macam ya. Nanti kalau di mobil, kalau di rumah kena kamu sama aku. Kenapa gue bilang takut gitu ya? Karena kondisinya saat ini berbeda. Apa yang gue dapatkan sekarang itu rumah apa segala macam aset atas nama istri kan begitu. Yang gue takutkan adalah ketika gue nggak sama dia ya ngegembel lagi. Saya mau bilang itu untuk keluar dari mulutnya Bang Pablo. Ya. Karena kan ya semua atas nama istri, jadi kayak ya udah daripada aku salah. Lebih takut gembel tuh. Bukan takut istri, bukan takut ngegembel. Bang sebagai pengacara ya, kadang-kadang I was wondering aja gitu ya, kalau ngelihat banyaknya kasus yang terkadang tuh orang tidak bisa menyewa pengacara karena pengacara itu mahal. Kan ada istilah pro bono ya. Kalau abang sendiri banyak nggak sih menangani kasus pro bono? Kalau ya kan di Indonesia ini kan udah semakin parah ya, dan terkadang tuh justru orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan betul itu justru nggak mendapat pertolongan itu. Abang ya. Nah ini yang sebenarnya harus kita berikan edukasi ya kepada masyarakat juga ya. Pro bono itu bukan berarti tidak ada biaya sama sekali. Jadi banyak orang yang salah kaprah dengan hal itu. Jadi pro bono itu bahwa si lawyer dia tidak menerima fee lawyer, honorarium. Okay. Honorarium dia tidak menerima. Tetapi ada biaya operasional yang mungkin perlu ditanggung oleh pihak klien gitu ya. Contoh misalnya ada klien datang, dia mau menggugat sesuatu hal misalnya tanah, sengketa tanah dan lain-lain begitu. Nah, ketika kita mau menggugat, kita kan akan mendaftarkan ini ke pengadilan. Betul. Kan ada biaya panjar perkara loh. Iya. Nah, itu kan ada biaya yang harus kita bayarkan, PNBP lah kan gitu. Itu harus kita bayarkan. Nggak mungkin juga dari pihak lawyer mengeluarkan uang pribadinya untuk membayarkan hal tersebut. Oh, jadi uang itu bukan uang. Istilahnya hanya uangnya itu tidak membayar si jasanya aja. Betul.
Nah itulah sebenarnya pro bono gitu. Berbeda dengan pro deo. Jadi selama ini banyak orang yang mungkin pahamnya cuma pro bono, tapi ada juga istilah lain pro deo. Pro deo itu wajib melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Yang mana nanti itu bisa diklaim ke pemerintah sehingga pemerintah yang membayarkan kan begitu. Cuman itu harus berbentuk LBH yang mana sudah terdaftar juga di Kementerian Hukum. Biasanya seperti itu. Jadi harus ke LBH-nya ya. LBH-nya, dan itu nanti akan bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan juga gitu. Jadi itu sebenarnya prodeo. Nah, kalau kita bicara banyak masyarakat yang memang memiliki perkara, akses untuk mendapatkan bantuan hukum begitu akhirnya sulit. Sebenarnya yang masyarakat perlu tahu, pengacara atau advokat itu tidak boleh menolak perkara. Nggak boleh menolak perkara, dan itu diatur di dalam kode etik. Jadi kayak mana tuh Bang? Jadi banyak orang yang merasa bahwa saya datang bayar cari pengacara tapi saya nggak punya uang. Ya. Padahal bukan itu poinnya. Untuk mencari seorang pengacara itu berhak menentukan ini perkara dia ambil atau tidak, bukan berdasarkan nilai uang. Itu diatur oleh kode etik. Bukan seberapa sanggup klien itu membayar, tapi seberapa mampu dia menangani perkara tersebut. Bagaimana cara dia memandang perkara tersebut? Apakah perkara tersebut kalau dia lakukan pembelaan bertentangan nggak dengan hati nuraninya dia? Kalau bertentangan dia bisa memilih untuk tidak mengambil perkara tersebut, tidak mendampingi klien tersebut. Tapi kalau seandainya ada orang datang dia tidak punya biaya, tapi tidak bertentangan dengan hati nuraninya dia, maka si pengacara atau advokat wajib membela klien tersebut. Abang pernah? Sering. Dalam arti kata entah itu menerima karena sesuai dengan hati nurani ataupun karena tidak sesuai dengan hati nurani. Iya pernah. Contoh sekarang ini yang kita lagi nanganin ada satu perusahaan investasi bodong gitu ya. Perusahaan investasi bodong ini diduga merugikan banyak korban begitu sampai akhirnya mencapai nilai ratusan miliar lah. Nah itu korbannya kan namanya korban investasi bodong tentu ya dari segi pendanaan sulit lah ya. Akhirnya kita membantu secara cuma-cuma dengan pro bono tadi begitu. Kita minta ayo nggak apa-apa silakan teman-teman kita kolektif gitu ya, semua berkumpul memberikan kuasa kepada kantor hukum kami di Reben Strategic Law Firm gitu ya. Nah lalu kita tanganin perkara tersebut dengan cuma-cuma. Tapi nanti kalau mengajukan operasionalnya tetap ditanggung oleh pihak klien begitu. Ya, karena ini ratusan orang. Tim yang saya turunkan bukan 1-2 orang, tim juga banyak kan. Nah, tentu itu adalah biaya buat merekanya. Kalau sayanya nggak usah dipikirin gitu. Tapi bicara soal kode etik antar dalam advokat itu, apakah itu unwritten law atau itu tertulis sebenarnya sih? Kode etik itu tertulis ya? Tertulis, tertuang, dan masing-masing kode etik itu tertuang di dalam organisasi advokatnya. Kalau saya organisasi advokatnya kan Komite Nasional Advokat Indonesia. Nah ada kode etik di Komite Nasional Advokat Indonesia. Hal itu berlaku mengikat kepada seluruh anggota KNAI atau Komite Nasional Advokat Indonesia begitu, dan saya ketua umumnya. Oke. Bang Komuni kan termasuk masih usianya muda ya, kita bisa bilang lah ya. Iya, 26 tahun. Berapa? Abang itu berapa Kak? 46. Beda kan 20 tahun satu umur jauh kali. Texas 46. Nah, tapi kan masih tergolong orang katanya masih tergolong muda lah ya gitu. Nah itu kalau melihat lah yang dunia peradvokatan sekarang ini tuh seperti apa sih, Bang Pablo? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang advokat saat ini begitu ya, sebenarnya kita agak berada di satu poin yang dilematis gitu. Karena advokat sebenarnya banyak yang bagus, tapi sebagian besar masyarakat ketika mendengar kata advokat, di kepalanya nih argonya pasti panjang. Advokat seakan-akan kalau menangani perkara dibikin susah, dibikin jelimet supaya duitnya makin lama makin ada aja lah gitu ya. Argonya jalan. Betul. Lalu ada juga stereotip sebenarnya ya. Ketika ada seorang advokat yang dikenal dengan sering main dua kaki gitu. Dan itu kan dikhawatirkan oleh klien. Dan hal itu sebenarnya diatur di dalam kode etik advokat, dan organisasi advokat berkewajiban untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri kan. Karena ada pendidikan khusus profesi advokat juga. Ada ujian profesi advokat juga. Nah, di dunia advokat sendiri sebenarnya
terbagi dari beberapa jenis advokat. Ada advokat yang memang dia seneng cari perkara yang ada uangnya di muka. Maksudnya berarti dibayar langsung? Dibayar langsung. Jadi kalau dibayar dia ambil. Okay. Ada yang kedua, dia advokat yang senengnya itu cari sukses fee. Ya udah nggak apa-apa, semua pro bono deh. Semua pro bono, tapi nanti sukses fee-nya gede. Gitu. Ada advokat, ini yang memang jarang ditemukan, tapi sering ditemukan di televisi di mana-mana sebagai oposisi biasanya. Itu disebut dengan advokat pejuang. Advokat pejuang itu adalah advokat yang pokoknya taunya berjuang aja gitu ya. Dia nggak mau tahu itu ada fee kah, ada sukses fee kah, taunya dia tampil di televisi, di publikasi, lalu dia berjuang untuk orang-orang yang susah, mengatasnamakan kebenaran. Nah, apakah tiga-tiga itu salah? Tidak bisa kita salahkan juga. Ketiganya itu bisa kita katakan benar, tapi bisa juga kita mendeskripsikan tiga-tiganya salah. Karena bagaimana advokat itu bekerja adalah bagaimana orang yang memandang mereka. Jadi masyarakat bisa menilai advokat itu sesuai dengan keinginannya dia. Karena advokat itu tipikalnya kan beda-beda. Ada yang senang mungkin kayak Pablo begitu. Kayak saya, karena saya orangnya istilahnya senang berantem tadi misalnya, ya kan? Gitu. Ada advokat yang senangnya yang kalem-kalem aja. Ada advokat yang senangnya ada klien yang senangnya advokat yang langsung terima duit di muka. Ada. Ada loh, karena banyak orang yang juga nggak percaya kalau advokat itu gratisan. Seakan-akan nggak ada beban tanggung jawab di dia. Ada juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana ngelihat advokat itu, intinya advokat sekarang kalau mau sukses, mau benar, belajarlah dengan baik. Harus belajar ya, mereka juga kan istilahnya mengunyam bangku kuliah gitu ya. Dan gini loh, banyak advokat yang nggak mengerti ketika dia menjalankan profesinya apa yang harus dia lakukan. Banyak advokat yang nggak mengerti. Banyak orang kiranya pokoknya gue nanganin klien, ya udah gue mengikuti semua kitab undang-undang hukum acara pidana misalnya. Nggak juga seperti itu. Kalau saya selalu bilang advokat itu dikontrol dengan moralitas. Makanya saya selalu bilang sama seluruh anggota saya, bekerjalah menjadi seorang advokat yang ikhlas. Bekerja dengan menjadi seorang advokat yang ikhlas. Nah, ikhlas pun banyak orang yang nggak mengerti. Misalnya sekarang saya nanya deh, ikhlas itu artinya apa? Menerima aku. Misalnya apa? Coba ikhlas itu apa? Menyerah. Menyerah aja itu, kasih aja. Menyerah. Dia ya, saya mau nerima. Ya udah, ikhlas aja, oke, nggak apa-apa. Hampir sama kayak nyerah kan jadi. Iya. Kayaknya bedanya tipis aja gitu ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa ikhlas itu ya tadi menerima, atau mungkin ikhlas itu adalah memberikan sesuatu tidak berharap kembali. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya makna ikhlas itu nggak itu. Makna ikhlas itu adalah ketika kita bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa memberikan sesuatu hal secara maksimal kepada seseorang. Tetap berharap sesuatu. Saya ingin berbicara yang mungkin ini sensitif, tetapi mungkin bisa dimengerti lah. Nabi misalnya, Nabi ketika berperang dia ikhlas untuk melakukan itu. Tapi apakah Nabi tidak berharap kembali? Dia berharap pamrih. Apa pamrihnya? Dia berharap kemenangan. Dia berharap ketika menang ada harta rampasan perang. Kan begitu. Jadi ikhlas itu tetap kita berharap kembali, cuman kita harus melakukannya secara maksimal. Nah, banyak advokat nggak memahami itu. Begitu diteleponin klien tengah malam, aduh Pak udah malam, jangan sekarang deh. Atau nggak diangkat malah ya. Padahal advokat tidak ada jam kerjanya. Harusnya jam berapapun dia harus bisa membela kliennya. Gitu. Tapi mungkin nggak sih orang melihat advokat itu menjadi salah satu profesi yang mahal karena tampilannya gitu loh. Bang, rata-rata tuh advokat tuh penampilan tuh selalu ya mohon maaf ya, mungkin ini menurut penilaian saya ya. Kalau aku tuh selalu melihat ya kalau advokat atau pengacara tuh apa istilahnya parlente, benar nggak sih parlente gitu loh, harus pakai cincinnya gimana atau harus branded gitu. Nah itu yang nggak buat akhirnya mungkin masyarakatnya begitu mau nggak ada duit itu bener aja deh gitu loh bang. Mungkin nggak sih bang? Atau emang harus begitu bang acara kayaknya?
Nggak juga sih ya. Nggak juga, itu tergantung personal orangnya begitu ya. Kalau menurut saya, mungkin ada sebagian pengacara yang mengikuti role modelnya dia. Karena setiap pengacara pasti ada role modelnya gitu ya. Dia pasti pengen mirip seseorang yang mungkin dilihat dia oke lah gitu. Tapi ada juga pengacara yang tidak punya role model, dia ikutin dengan gaya apa adanya aja gitu. Kayak ini misalnya saya hari ini tampil di sini menggunakan jas mungkin dengan pakaian ini ya karena saya tahu saya akan disorot oleh kamera. Kalau mungkin saya ketemu dengan klien belum tentu pakaian saya seperti ini. Oh, mungkin santai. Ya, santai. Gitu ya. Atau lebih rapi lagi. Lebih rapi lagi. Pakai base cap, pakai sarung, Pakai singlet. oh kipas. Gue gak kebayang sih. Gak nyampe gue. Apa tapi Gak bayangan gue juga gak nyampe. Disitu kayak dipaksain banget. Mungkin lah. Iya kan bisa aja kan lagi panas kan. Sesantai-santainya gak singletan juga. Iya betul. Tapi sih. ini boleh dicek di Instagram saya ya. Saya pernah post di tahun 2022. Ada satu pengusaha, dia punya satu pulau di kawasan Kepri. Dia punya satu pulau bang. Ya, punya pulau di Kepri. Kenalin bang. Ngapain bikin Ada di Instagram, ada di Instagram saya. Pada saat itu saya nanganin perkaranya dia ngasih kuasa, ketemu sama saya, coba dilihat. Itu saya cuma pakai celana pendek gitu. Saya cuma pakai celana pendek dan cuma pakai kaos gitu. Oh tapi kan nggak singlet ya bang. Nggak singlet. Ada mentang-mentang punya pulau, di pulau pakai singlet Enggak gitu ya. Iya. Tapi ini lucu ya, kalau ngeliat Bang Pablo ini ternyata kacamatanya bolong. Iya. Ini gimmicknya di sini. Gimiknya dia, nggak terlalu Komedi kan? komedi memang. Entertainment. Harus komedi, iya kan. Emang image-nya yang dibangun seperti itu. Oh iya, tetap harus rapih lah ya. Rapi, ya. Tapi Bang Pablo ini aku agak sedikit serius sedikit. Ini kan ada berita nih. Ya. Ini biar kagak salah, jadi dengan gue baca beritanya. Nanti saya salah selip sedikit, saya salah. Iya. Tolak wacana Polri di bawah kementerian katanya Pablo Benua rawan politisasi anggaran. Emang abang nggak, kalau menurut abang kenapa tuh jangan untuk menolak si Polri di bawah kementerian ini, menurut abang apa sih yang abang lihat, abang terawang tuh apa? Ya, jadi kita itu sebenarnya bukan survei ya, surveinya orang lain. Namanya Gallup Law and Order Index. Jadi baru-baru ini di tahun 2025 pernah ada muncul satu indeks polling ya, yang mana menilai rasa aman, rasa nyaman warga di seluruh dunia begitu ya. Karena kalau kita mau melihat kinerja Polri, maka kita harus melihat dari rasa nyamannya warga. Jangan kita pandang secara politis. Kan begitu. Nah, sementara yang dibicarakan di ruang publik saat ini adalah berbicara tentang politik semua. Polri seakan-akan akan menjadi alat politik. Polri seakan-akan akan menjadi alat kekuasaan. Padahal poinnya kalau untuk melihat kinerja Polri, maka kita harus melihat seberapa aman dan nyaman rasa yang timbul di dalam hati masyarakat saat ini. Nah, kita lihat dari salah satu word poll namanya Gallup Law and Order Index, di mana Indonesia itu berada di peringkat ke-19 dari 144 negara. Oke. Yang mana kita itu masih di atas Inggris, masih di atas Jepang, masih di atas Perancis. Oke. Inggris, Jepang, dan Perancis kepolisiannya berada di bawah kementerian. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan Indonesia berada di bawah kementerian nantinya begitu ya, rasa aman dan nyaman yang selama ini sudah menjadi prestasinya Polri, yang sudah dicapai oleh Polri saat ini, apakah tetap bisa bertahan atau bahkan mungkin bisa merosot seperti yang sebelum-sebelumnya? Dan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa terjadi? Kenapa saya sebut mungkin terjadi? Begini, kalau Polri berada di kementerian, anggarannya pasti turun. Nggak mungkin sama, gitu. Nah, kalau seandainya Polri anggarannya turun, tentunya akan banyak perkara yang diabaikan. Hal-hal yang mungkin sekarang kita bisa lihat di televisi, misalnya Ambarita bawa motor tengah malam patroli, ya anggaran itu bisa hilang itu. Bagaimana bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman? Kan begitu. Kemana, ayo?
Maksudnya penempatannya, artinya Enggak, gue cuma nanya kan kalau Mendingan ada. dia yang ngomong. Oh iya. Yang ngomong. Aduh, saya suka gak? Saya suka takut Bang, sih. boleh mau minum nggak bang? Iya. Takutnya apa? Ya, lanjut dulu. Ya, jadi itulah makanya yang gue bilang bahwasanya kalau anggaran mengecil akan banyak hal-hal yang jadinya terabaikan. Hal itu terjadi di Jepang. Jepang itu terakhir di tahun 2025 ada ratusan ribu perkara yang tidak diselesaikan. Ya. Yang dianggap kecil, yang mana serapan anggarannya sama dengan menangani perkara besar. Coba. Waduh. Oh jadi skalanya itu. Jadi gini, ada perkara maling misalnya, perkara maling ini menyedot anggaran, katakan kita menggunakan nilai Indonesia lah misalnya 1 juta begitu ya. Nah sementara menangani perkara yang besar juga 1 juta. Oh ya nggak bisa. Kan begitu, sehingga banyak orang yang Jepang itu menganggap mungkin bahwa kalau 1 juta dipakai untuk ngurusin maling doang, lebih baik kita alihkan kemari yang lebih gede, mengungkap sesuatu hal yang lebih besar. Tapi jadinya yang kecil-kecil Jadi ini yang maling ini Nggak dilaksanakan dengan baik. Gitu, nggak selesai perkara ini, dan itu banyak terjadi. Nah makanya gue bilang bahwa Indonesia itu harus tetap Polri-nya berada di bawah presiden. Kan negara kita presidensial, Ya. gitu. Ya. Sedangkan kalau Jepang dan itu kan beda, di parlemen. Ya, Nah kalau misalnya ya ini yang tadi kan menarik nih. Kalau misalnya tadi kan dibilang kasusnya yang kecil dan yang besar ini kan ini mengalokasikan dana kan, jadinya kan yang penting kan dana yang gede aja, yang penting Yang gede lebih penting lah. yang penting lah gitu. Nah kalau di kita yang kecil kepegang, yang gede kok enggak? Kok kebalik ya? Itu kenapa tuh? Kok bisa begitu? Jadi gitu. ya sebenarnya gini loh, banyak orang yang kadang-kadang menganggap bahwa Polri tidak tegak lurus. Banyak orang yang mungkin menganggap seperti itu. Polri tidak sesuai prosedur. Sebenarnya poinnya bukan polisi melakukan penegakan hukum dengan tidak seimbang atau tidak adil. Tetapi kadang-kadang kalau kita ingin melakukan satu proses pelaporan polisi atau mungkin kita ingin mencari keadilan, maka kita harus pahami dulu. Kadang-kadang Polri pun melaksanakan sudah maksimal begitu ya, tapi orang berpersepsi tidak baiknya karena dia tidak paham sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Polri. Kita akui bahwa Polri itu kurangnya adalah edukasi terhadap masyarakat. Contoh, baru-baru ini ada satu perkara yang juga cukup viral begitu. Di Jakarta Selatan ada satu orang yang dia dituduh melakukan cabul terhadap anak di bawah umur. Oke. Lalu Mana ya? Banyak banget kalau soal ada itu. baru-baru ini sempat di podcastin juga di tempatnya Densu. Oh, yang Pakai topeng. Iya. Ya. Nah lalu anak tersebut katanya dicabulin oleh seseorang begitu ya. Nah orang tersebut katanya ditangguhkan, dikeluarkan. Akhirnya semua orang teriak, wah ini polisi gimana sih perkara cabul bisa dilepas atau ditangguhkan begitu. Nah setelah kami lakukan penelusuran lebih jauh begitu ya, saya koordinasi, saya cek lebih dalam, ternyata nggak seperti itu. Ternyata kenapa bisa akhirnya ditangguhkan? Karena sudah habis masa tahanannya. Masa penahanannya sudah habis, sementara jaksa tidak kunjung P21. P21 tuh Menerima berkas perkara. Jadi gak serta-merta cuma di Polri. Di atasnya juga Ada lagi. Karena perkara itu tetap akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan toh. Begitu. Nah, hal itulah yang memang nantinya akan harusnya Polri nanti ke depannya bisa menjelaskan duduk satu perkara agar masyarakat juga tidak bis terhadap persepsi itu kan gitu loh. Itu sebenarnya kurangnya dari Polri, hanya edukasi gitu. Nah, kalau abang pernah nggak sih kira misalnya abang tuh mengambil menangani satu kasus itu berdasarkan ego aja, bukan logika gitu. Maksudnya kayak secara logika kayak gue gak usah ngambil deh, tapi ego gue nih bilang gue ambil deh nih. Kayaknya mungkin bagus bukan maksudnya gue atau apa. bukan karena buat itu ya, cuman kayak ini kayaknya gue banget sih bisa gue ambil biar oke, tapi logika kayaknya ini receh atau gimana gitu, tapi secara ego kayak ini kayaknya gue pengen gue ambil deh nih gitu. Ada nggak? Sejujurnya kasus itu yang
Agus Novi. Bagus. Oh. Yang kasus Agus itu adalah Soalnya perkara yang Mana? itu perkara yang ego. Agus Buta. Buta. Oh. Kan waktu itu banyak banget Agus bang. Agus ini lah, Agus Ada itu Seven lah. Seasons of Agus. Itu the best itu. Bisa, karena mas Agus itu tuh benar-benar kayak Ya. oh my god, kayaknya semua Agus bermasalah apa kenapa sih Gus? Ya. Jadi itu nggak sesuai sebenarnya dengan hati nurani. Tapi jangan ditanya kenapa. Tapi intinya tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini saya pegang teguh begitu. Dan akhirnya ego yang bermain di situ. Tapi saya nggak bisa menjelaskan secara detail egonya di mana, poinnya di mana. Intinya saya melakukan itu semua bertentangan dengan hati nurani saya. Oh, karena bertentangannya itu. Ya. Tapi kayaknya waktu itu kalau salah bilang salah ya, Bang Pablo ya. Cemil. Ya. Jadi kayak Bang Pablo tuh sempat memihak ke yang satu, tapi akhirnya nggak jadi memihak gitu ya Bang? Kayak waktu itu bela yang satu, terus akhirnya setelah berjalan itu tiba-tiba nggak jadi membela gitu deh Bang. Sampai akhir saya bela. Sampai akhir ya, tetap bela yang sama ya. Kan to the max. Iya, to the max. Iya, karena waktu itu memang Sampai akhir saya bela, cuman ya kembali lagi dari kalau bicara hati nurani masa sejak awal nggak sesuai. diambil gitu. Udah harusnya nggak saya ambil dari awal. Gitu aja sih. Oh iya, karena kan Itu kalau tadi ngeliat ada egonya itu Ya ego sih, lebih ke salah saya karena ego merasa tertantang gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang begitu Iya. ya. Gitu. salah dah ternyata mana sih? Waduh udah nyemplung ini nggak boleh keluar lagi nih. Udah. Ya, urusan deh. Tapi mau begitu lagi ya bang? Atau sekarang jadi lebih hati-hati dalam menilai atau mengambil sebuah kasus? Enggak sih, karena saya tuh tipikal orang yang sebenarnya tidak menyesali apa yang udah gue ambil. Apa yang udah gue lakukan itu, ya itu gue harus sudah pikirkan matang-matang resiko apapun yang nantinya akan gue hadapi gitu. Jadi gue tuh orang yang nggak pernah mau besok-besok gue harus hati-hati deh. Jadi gue jadi apa adanya aja. Let it flow aja, tinggal jalanin. Kalau ada lagi yang seperti itu, ya sudah tinggal ambil lagi. Kalau memang terjadi lagi ya itu udah resikonya gitu. Pernah nggak tapi misalkan istri udah bilang kayak ya jangan dibilangin kan gue udah bilang kemarin jangan lu ambil juga gitu, bader juga nih, pernah gitu nggak kayak atau cuma ngomongin doang kan? Nah ya kayak mbak ya biasanya kan gitu nih. Ada nggak yang gitu bang? Itu kasus itu istri adalah orang pertama yang menolak saya pegang kasus yang tadi itu. Tapi Tetap ngotot kita jalanin. Oh nggak bisa nih, nggak harga diri gua. Jadi dia udah begitu kan. Jalan ya udah, istri juga udah tahu karakteristik gua kan. Jadi ketika di akhirnya apa aku bilang nggak biasa lah. Istri itu kan kalau udah begitu, merasa dirinya paling pinter kan. Wah. Nggak paling pintar sih, merasa dewa aja. Dewi dong. Di atas angin lah pokoknya, di atas angin. Iya. Ulangi kayaknya bang baru mau dipost ini taksi online. Itulah makanya alasan kenapa gua pakai kacamata yang bolong. Iya Supaya nggak pas ditampol nggak retak. Nggak tahu kan? Udah colok. Terus pintar istrinya. Iya, tapi memang kalau dunia advokat itu kan memang ini banget ya, bang ya, kompleks menurut aku ya. Menurutin kata hati, kadang bisa salah bisa benar, nggak nurut, nggak makan, kan juga ada persaingan antar advokat dong, ya kan? Karena kan kasus-kasus itu kan banyak ya. Nah, kalau abang sendiri nih untuk para calon-calon advokat gitu, abang ada apa pesan atau apa gitu? Saran lah. Saran. Jadi kalau intinya gini sih, kita harus kembali lagi kepada sejarah advokat. Sejarah advokat. Advokat itu apa sih? Advokat itu sebenarnya dari bahasa Latin disebut dengan advocatus, gitu ya. Advocatus itu berarti adalah orang yang dipanggil untuk membela. Oke. Nah kalau kita mengacu kepada orang yang dipanggil untuk membela, pertanyaannya, kalau saya tanya siapa sih advokat pertama di dunia ini? Ada yang tahu? Siapa? Bang, saya Google dulu ya. Nah kalau banyak orang yang mungkin ketika ditanya siapa advokat pertama, mungkin keluarlah nama Cicero. Ada satu apa namanya prekursor. Kalau dulu belum advokat namanya, dulu namanya prekursor. Nah lalu ada juga muncul nama Lysias begitu. Itu advokat. Itu zaman Dewa nggak sih bukan? Enggak, itu zaman Romawi. Romawi kuno gitu kan. Tapi kalau menurut gua advokat pertama kalau mengacu ke bahasa advocatus tadi, ke arti daripada advocatus, seseorang yang dipanggil untuk membela, advokat pertama itu menurut gua adalah Nabi Musa. Karena dia datang, dia menghadap ke penguasa untuk membela
istilahnya bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan kan gitu. Jadi kita membela itu atas dasar panggilan, bukan panggilan dari hanya sebatas klien, tetapi panggilan daripada hati nurani kita. Maka ketika kita membela klien kepada seluruh advokat, utamakan moralitas di dalam hati kita dulu. Makanya gue selalu sampaikan kepada anggota-anggota kita di KNAI ya, Komite Nasional Advokat Indonesia, bahwa kalian ini harus punya yang namanya virtus, bukan prinsip, namanya virtus. Jadi virtus itu masih di atas prinsip lagi. Virtus itu adalah kebenaran jiwa, sesuatu hal yang kalau prinsip kan masih bisa diubah, ini nggak bisa dirubah. Kebenaran di atas segalanya. Contoh misalnya, gue udah jadi advokat sekarang, gue udah tahu dengan segala macam resiko yang gue udah hadapi. Jadi tidak boleh lagi ada penyesalan. Tahu gitu gue nggak usah jadi advokat. Jangan. Gak boleh seperti itu. Jadi ketika kita melangkah untuk menjadi seorang advokat, maka kita harus bekerja secara maksimal dengan ikhlas tadi. Lalu kita harus menerima segala macam bentuk resiko kedepannya untuk kita hadapi. Dan jangan pernah ada penyesalan, karena itu jalan hidup, way of life. Yang sudah dipilih juga. Gitu. Choose the one you love and love the one you choose. Ini nggak dipanggil-panggil nomor gue mana sih? Tahu? Padahal, abang dapatnya 20.000. 20.000. Ya, Masih 27.000. Lu berapa? Lu berapa? 1,3 juta. Nah, 1,3 juta lagi. nomor berapa bang? Amin.